Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk penjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Di suatu tempat nun jauh di sana, tepatnya di pedalaman sebuah kampung, berdiri sebuah gapura sebagai pintu gerbang masuk ke suatu tempat. Gapura itu orang-orang setempat menamakan dengan sebutan Lawang Saketeng. Lawang Saketeng merupakan istilah Sunda yang memiliki makna. Lawang artinya pintu atau gerbang, dan Saketeng artinya sejumlah uang. Sehingga konon menurut cerita para leluhur terdahulu, jika ada orang mau masuk dan melewati lawang atau gerbang itu, diharuskan membayar sejumlah kompensasi berupa uang sebesar saketeng dengan cara dilemparkan di area gerbang tersebut. Dan dari sanalah gerbang masuk itu disebut Lawang Saketeng. Lawang Saketeng pada zaman dahulu biasanya berdiri dan dibangun di sebuah jalan sebagai akses menuju suatu tempat, entah itu di jalan desa atau perkampungan kecil. Sering dijumpai yang namanya Lawang Saketeng. Namun di kesempatan kali ini, Lawang Saketeng yang dimaksud adalah sebuah gerbang menuju pemakaman umum. Mendengar kalimat pemakaman umum, tentu teman-teman semua langsung membayangkan sesuatu hal yang menyeramkan. Begitulah kira-kira. Cerita ini berawal ketika Pak Atang dan Pak Iding berniat dan berencana mencari burung ke sebuah hutan kecil. Hutan itu tak jauh tempatnya dari kampung mereka. Hanya saja, selama puluhan tahun menjadi penduduk setempat, belum pernah sekalipun mereka menyambangi hutan tersebut. Karena konon menurut cerita dari orang-orang setempat, jika hutan itu sangat angker, sehingga jarang sekali para pencari kayu bakar memasuki hutan tersebut. Sebagai manusia biasa, Pak Atang dan Pak Iding tentunya memiliki rasa takut. Namun, rasa takut itu mereka kesampingkan. Manakala mendengar dari seseorang yang pernah ke sana, jika di sana banyak burung yang bagus bersarang di hutan tersebut. Nah, dari cerita seseorang itulah, akhirnya mereka berdua ingin mencoba peruntungan untuk mencari burung dengan harapan mereka mendapatkan burung yang bagus sehingga nantinya dapat mereka jual dengan harga yang lumayan. Singkat cerita, mereka pun pagi itu telah berjalan menuju hutan tersebut. Sebenarnya para istri mereka telah memperingatkan dan melarang untuk pergi memasuki hutan tersebut. Namun, namanya juga sudah niat dan berencana, mereka tak mungkin membatalkannya. Sehingga para istri mereka dengan berat hati memberikan izin atas kepergian mereka. Langkah kaki mereka dari ujung kampung sampailah pada jalanan yang mulai menanjak. Sebuah jalan setapak kecil yang terus menanjak ke atas. Di kiri kanan jalan yang mereka lalui hanyalah rimbunan pohon-pohon tinggi yang mungkin telah berusia puluhan tahun. Puluhan langkah memasuki hutan kecil itu, tiba-tiba terdengar suara burung aneh yang menyambut kedatangan mereka. Suara burung itu terus terdengar aneh. Mendengar suara burung itu, bulu kuduk mereka pun merinding seketika. Entahlah, ada perasaan takut yang tiba-tiba menyerang mereka. "Ding, berhenti dulu," ujar Pak Atang pada Pak Iding. "Kok merinding begini ya?" ujar Pak Atang lagi. Pak Iding tak menyahut. Ia malah sibuk memperhatikan ke sekeliling tempat tersebut. Nah, di saat itulah pandangan Pak Iding tertuju pada sesuatu.
"Tang, itu apa, Tang?" ujarnya seraya telunjuknya mengarah pada sesuatu. Entah mengapa, beberapa meter di hadapan mereka, tiba-tiba berdiri sebuah gapura kecil yang orang-orang menyebutnya Lawang Saketeng. Padahal biasanya, Lawang Saketeng berada di sebuah tempat yang ramai, sebagai gerbang menuju suatu tempat. Ini malah di hutan. Apakah ada jalan menuju ke sana? Pikir mereka saat itu. Antara takut dan penasaran, mereka malah segera menghampiri Lawang Saketeng tersebut. Dan ketika sampai di sana, mereka terkesiap kaget. Dilihatnya banyak berserakan uang-uang logam yang sebagian telah tertutup tanah. Ya, uang logam zaman dulu yang masih berlaku pada masa itu. Di sanalah pikiran mereka berubah. Yang tadinya berniat mencari burung, saat itu malah mereka segera memungut satu persatu uang logam yang berserakan tersebut. Satu persatu uang logam itu dimasukkan dalam kantung perbekalan mereka. Salah satu kantung telah berisi penuh uang logam. Setelah uang logam yang berserakan masuk dalam kantung perbekalan mereka, mereka berniat langsung pulang. Namun entah mengapa, tangan mereka malah mengorek-ngorek tanah di sekitar Lawang Saketeng dengan harapan akan mendapatkan kembali uang-uang logam yang mungkin telah tertutup tanah. Benar saja, setelah dikorek-korek, bermunculan uang logam yang sepertinya telah tertimbun tanah sejak lama. Kembali mereka mengambil dan memasukkannya ke dalam kantung mereka, tanpa membersihkan tanah yang menempel pada uang logam tersebut. Karena saking asiknya mereka mengumpulkan uang logam itu, mereka tak menyadari jika waktu telah beranjak siang. Dua kantung yang tadinya berisi perbekalan mereka kini telah berisi uang logam yang sebagian masih berlapis tanah. Saking gembiranya mereka mendapatkan uang logam begitu banyaknya, mereka pun sampai lupa niat awal mereka untuk mencari burung di hutan tersebut. Dan di saat mereka berdiri, tiba-tiba di balik pintu gerbang atau Lawang Saketeng telah berjajar rumah-rumah warga. Sontak kejadian itu membuat mereka terkejut bukan kepalang. Sebab sebelumnya yang mereka lihat di balik Lawang Saketeng hanyalah rumput-rumput liar semata. Itu rumah siapa?" ujar Pak Atang. Pak Iding hanya menggelengkan kepalanya. Dengan rasa penasaran, mereka masuk dan melewati Lawang Saketeng. Begitu kaki mereka menginjak bagian dalam Lawang Saketeng, tiba-tiba suasana yang tadinya sedikit terang oleh cahaya siang hari, kini telah berubah menjadi suasana seperti senja hari. "Loh, kok?" ujar Pak Atang tak meneruskan kata-katanya. Pak Iding hanya diam terpaku memandangi sekeliling. Rumah-rumah warga itu sepi, tak ada aktivitas sedikit pun. Pintu-pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat. Entahlah kemana para penghuninya, padahal itu siang hari. Apakah mereka sedang bekerja di ladang, pikir Pak Atang. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba pintu-pintu rumah warga itu terbuka satu persatu, dan dari dalam rumah keluar sosok-sosok manusia berbagai usia. Namun ada hal yang paling mengejutkan adalah sosok manusia itu sangat mengerikan. Ada yang kepalanya terluka, ada tangannya yang tak utuh lagi. Bahkan yang paling mengerikan, sosok manusia itu tanpa kepala. Sangat mengerikan ya teman-teman. Namun itulah yang dialami oleh Pak Atang dan Pak Iding kala itu. Saking takutnya, ada cairan hangat berbau pesing yang mengalir deras dari balik celana Pak Iding dan Pak Atang. Dan teriak mereka bersama. Mungkin karena mendengar teriakan mereka, sosok-sosok itu menoleh lalu perlahan menghampiri Pak Atang dan Pak Iding. Mereka berdua segera membalikkan badan hendak berlari. Namun Lawang Saketeng itu telah lenyap dan berganti dengan dua buah pohon besar yang rimbun dengan akar-akar pohon yang menjuntai ke bawah hampir menyentuh tanah. Dan karena rasa takut Pak Iding dan Pak Atang itu telah diubun-ubun,
Mereka dengan sekuat tenaga berlari menghindari kejaran sosok-sosok mengerikan tersebut. Mereka bernapas lega ketika sosok-sosok mengerikan itu telah tak nampak lagi di belakang mereka. Namun ada yang aneh. Sekian lama berlari mereka akan sampai pada dua pohon besar itu lagi. Begitulah seterusnya berkali-kali, dan ketika napas dan tenaga sudah tak kuat lagi, mereka pun ambruk di bawah dua pohon besar tersebut. Cerita beralih pada istri Pak Ata. Istri Pak Ata gelisah dan khawatir karena telah beberapa hari suaminya itu yang pamit mencari burung tak kunjung pulang. Ia segera menemui istrinya Pak Iding yang juga sama sedang menunggu kedatangan suaminya. Karena khawatir, mereka lalu melapor pada ketua RT setempat. Atas inisiatif Pak RT dan warga setempat, mereka lalu beramai-ramai mencari Pak Atang dan Pak Iding ke hutan kecil di belakang kampung mereka. Sebenarnya ada sebagian warga yang sudah tak asing dengan hutan tersebut, namun sebagian lagi belum mengetahui dan belum pernah sekalipun ke sana. Dan ketika langkah kaki warga itu sampai di lokasi di mana lawang Saketeng berdiri, terlihat oleh mereka semua dua sosok tubuh yang tergeletak tak berdaya persis di bawah lawang Saketeng. Segera beberapa warga memeriksa denyut nadi Pak Atang dan Pak Iding. Ternyata masih hidup dikarenakan kondisinya yang lemah. Akhirnya warga bergantian menggendong keduanya ke kampung mereka, dan dua buah kantung yang berisi uang logam diambil oleh sesepuh setempat yang sengaja ikut, lalu ditaburkannya kembali di sekitar area lawang Saketeng. Singkat cerita, perlahan-lahan keduanya siuman. Alhamdulillah, ujar para warga mengucap syukur. Menurut sesepuh setempat, jika di area lawang Saketeng itu adalah pemakaman warga terdahulu yang sudah tak dipergunakan lagi, dan yang terlihat oleh Pak Atang dan Pak Iding, rumah warga itu ternyata adalah kuburan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.